والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Nurul Hidayah beserta jemaahnya yang sama-sama kita hormati walaupun sungguh bulan Ramadan para pendengar yang mungkin juga yang sama-sama kita hormati para guru kita yang hadir pada pagi hari ini di antaranya Muhammad Marzam Muhammad Kiai Muhammad Rizwan Mukarram Al-Ustaz Dr. Hamdan Siri Abdul Rahman Karim Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Razak dari Masjidul Falah Ragunan beserta jemaahnya juga yang sama-sama kita hormati Mukarram Al-Ustaz Kiai Syahabuddin Mukarram Al-Habib Al-Win Abdul Harith beserta jemaah Al-Qudus Islamic Center Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Taufik Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Tabrani para kiai, para guru, para ketua masjid dan ketua mushola jemaah kuliah sungguh kelurahan Kebagusan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi kehormatan dan ta'zim saya pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini kita diberikan nikmat sehatul afiat sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka guna menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita umatnya yang insyaallah semoga hingga yaumul qiyamah nanti amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah sungguh rahimakumullah. Mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama Al-Fatihah ini khusus kita doakan untuk jamaah kuliah subuh kita, Bapak Maksani, jemaah Masjid Al-Hidayah RW 08 Gang Ikhlas. Beberapa hari yang lalu beliau dirawat di rumah sakit, sekarang baru tiba di rumah. Kita doakan semoga Bapak Maksani Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, dapat beraktivitas kembali bersama kita mengikuti majelis taklim kuliah subuh Kebagusan. Dan kita doakan pula untuk saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan disehatkan badannya, dan yang telah berpulang ke rahmatullah semoga Allah ampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya dan kubur yang jadi Allah menjadikannya. Kita yang hadir hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimahullah. Untuk selanjutnya mari kita ikuti pembacaan shalawat Gustur yang akan dipimpin oleh Guru Al-Qur'an Wal Ustaz Haji Hasan Haji Usman. Ustaz Haji Hasan tidak hadir. Saya sendiri. Ya, saya sendiri. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa an'im wa taqabbal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام
وترجمان للإسلام القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم الغاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وكرما وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول العاجل العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيع رسول الله جاءه كبير إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama lagi pimpinan juga subuh kita keputusan yang satu ilmu dalam sampai hadiah saat tadi ambil dari ini
yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Yamin Nurul Hidayah, Bapak Ustaz Sohadi SPDI beserta staf dan jajarannya yang saya hormati segenap para alim ulama, para asatidz dan guru-guru yang begitu banyak, para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena mengingat waktu begitu cepat. Ditambah lagi kita di sini ada hidangan gratis. Alhamdulillah malam hari ini itu ada jam 1:30. Nah, ini makanya agak seperti maka kita dipersingkat aja. Bersyukur alhamdulillah di tanah itu sudah 11 orang yang datang ke berkontribusi. Alhamdulillah enggak hanya uang saku aja, tapi kertas, baju koko, sarung, ada tempat minum, tempat pensil, sampai pakan jalan juga ada. Alhamdulillah. Karena segelintingan mendengar kalau hidangan gratis di Pulau Sumbu kebagusan, coba dapat uang saku aja, uangnya nggak seberapa. Tapi kata jadi mudir remaja Ramadan, sikat, buang. Alhamdulillah karena perdana, mudah-mudahan lancar dan berkah. Hadirin jamaah berkat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya sebutkan namanya, namun tidak merasa hormat dan takzim saya sekarang ini. Pertama-tama kalau kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi berbarokah ini kita bisa berkumpul bersama pengajar rutinitas pengajian setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah hari ini tawafufan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah panjangkan rezeki kita, luaskan rezeki kita, Allah kabul hajat-hajat kita, Allah berikan kemudahan dan kelancaran setiap urusan, usaha dan masalah kita. Allah selalu berikan kita ketabahan dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah, rezeki yang melimpah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bisalawatullah Rasulullah alaihi wa syafaat lahu fi yaumil ma'ad. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaat dari dunia maupun akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyatu wa salasun, memasuki maqalah yang ke-32. An Sufyan as-Tsauri rahimahullah annahu su'ila 'anil qudsi billahi ta'ala ma huwa. Faqala ay Sufyan as-Tsauri alla tastanisa bi kulli wajhin sahihin. Makalah yang ke-32 bersumber dari Syekh Sufyan as-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau. Annahu su'ila 'anil qudsi, bahwasanya Syekh Sufyan as-Tsauri ditanya bagaimana menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagaimana Tuan Guru, bagaimana Syekh menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Faqala ay Sufyan as-Tsauri, maka Syekh Sufyan as-Tsauri menjawab dan berkata, ala tastanisa bi kulli wajhin sahihin. Menjadi manusia yang baik di hadapan Allah yang pertama adalah tastanisa bi kulli wajhin sahihin. Janganlah kita terlena ataupun terbuai bi kulli wajhin sahihin, ketika memiliki wajah yang tampan, yang ganteng. Kira-kira kalau orang wajahnya ganteng, sombong apa kan? Yang sombong-sombong ya kagak, maka ada tergantung orangnya. Ya, cuma rata-rata orang sombong itu satu karena harta, kedua karena tahta, ketiga karena wanita, yang keempat karena keilmuan, yang kelima karena ketampanan. 5 sebab orang bisa sombong. Oleh karena itu pentingnya kita ngaji bahwa ternyata sombong itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Apa bukti dalilnya dalam Al-Quran? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Wah, hebat hafal semua ayatnya, tinggal prakteknya doang.
Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, para malaikat senantiasa sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang nggak mau sujud? Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar, iblis berpaling dan iblis menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pertanyaannya, apakah dosa sombong itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Seolah kagak diampunin, itu berarti ngajinya benar. Kalau pernah ingat waktu ngaji kitab Tasawufan itu, wah berapa tahun tuh, zaman saya masih kuliah, di bab pertama, kata Syekh Nawawi Al-Albani tadi menjelaskan bahwa kullu ma'siyatun nasyi'atun an kibrin la yujabu faraduha. Setiap dosa yang bersumber karena sebab kibrin, takabur atau sombong, la yujabu faraduha, maka tidak ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya bisa diampuni? Solusinya bisa diampuni, kita taubat kepada Allah dan jangan sombong. Ada orang rumah tinggal, duit berlipat, banyak sertifikat makanan nikmat, satu babat berseorang di Semomat, istri cantik memikat kadang sampai 4, para pejabat, para konglomerat, itu bisa dia sombong. Artinya bahwa mau harta, tata, wanita, kalau kita punya istri cantik, cakep banget, bisa sombong apa enggak? Nggak bisa kita kesadarannya. Mau lu lihat mau istri gua cakep banget kan? Kalah istri lu, ya udah sombong kita. Nah artinya bahwa mau harta, mau tahta, jabatan, mau jadi bintang 4, mau konglomerat, menjadi pejabat, menjadi aparat, jadi camat, apalagi jadi ustaz, ya agak boleh sombong. Dan kemudian itu adalah wanita juga sama, juga punya anak cakep, punya istri cakep, jangan sombong. Punya ilmu juga sama, kalau punya ilmu banyak jangan sombong juga. Yang terakhir, punya wajah yang tampan juga jangan sombong. Apalagi mentang-mentang kita ganteng, lihat teman yang mukanya rada-rada pas-pasan, apalagi di bawah, hina-hina, lebih parah lagi. Kalau di kebagusan sih insya Allah nggak ada. Namanya juga kebagusan, udah bagus banget. Nah, yang pertama. Dan kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak melihat tampang rupawan kita dan harta kita, tapi Allah lihat itu adalah hati dan perbuatan kita. Yang kedua, wala bisautin thayyibin. Kalau kita ingin dianggap baik oleh Allah, kalau kita ingin baik di hadapan Allah, yang kedua itu bisautin thayyibin alladzi bismihi wa syarihatul qawli. Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang enak didengar, nggak nyakitin hati. Kira-kira kita kalau ngomong nyakitin hati apa enggak? Gitu, begitu. Ciri kita tahu nyakitin atau enggak tergantung dari lawan bicara kita. Kalau 1, 2, 3, 5 menit dia masih betah, masih aman. Tapi kalau 5 baru 2 menit dia putih, enak berarti. Ya apa? Karena mungkin dari ucapan kita nggak pantas. Oke, saya kemarin lagi mulia habis rumah. Sama Habib ada terus masuk kok 3 cepat sampai ke nasi kebuli. Ya mumpung dapat kebuli ini. Dan itulah yang terakhir, wala bisa dipasihin aijahidi, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Maka kalau orang yang bicaranya kotor, pikiran kotor, ucapan yang keluar ucapan yang kotor. Antaraka dulu baraka qalbuhu, siapa saja orang yang meninggalkan perbuatan dosa, maka qalbuhu bersih hatinya. Wa man taraka haram safat fikratuhu, kalau orang meninggalkan dari makanan yang haram, jernih pikirannya. Kalau kita lihat orang itu ladan suranna li aswabin ala ahadin itu ta'rifahu fatu ilal adabi wa akhlaqihi. Janganlah lihat orang itu dari pakaian, tapi lihatlah dari akhlak. Kalau ucapan yang keluar dari lisannya baik,
insya Allah pikirannya bersih, hatinya bersih, kata-katanya suka lagi. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya dikit-dikit dari ragunan pada keluar, ya kita nasihatin aja bahwasanya itu tidak baik. Oleh karena itu bagaimana menjadi pribadi yang baik yang kedua dengan ucapan yang tidak menyakitkan dalam hati dan kemudian ucapan-ucapan yang baik dan kemudian yang ketiga jangan sombong sesuai firman Allah. Jelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal majaqat ayatnya. Saya di stop aja di internet mau dalam pasal kita. Kalau saya terjemahin pakai bahasa Indonesianya, bahasa orang kebangun sama, bagaimana menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah supaya enggak sombong, supaya kata-kata keluar yang baik, ucapan yang baik. Maka yang pertama itu wa inna khadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Maka ibadah yang sempurna, bakti sama orang tua, dan menghina, dan mencela, jadi bikin hati orang luka, tidak dalam bersusana. Bicaranya diatur bijaksana, dan menghina, dan mencela. Apalagi wanita, diluluh pakai riba, berdamnya cempaka, gaunnya sutra, warnanya hijau muda, pakai kerudung di kepala, pakai logam mulia, sejuk mesra. Enak apa enggak? Enak. Wah, melaksanakan sholat yang 5, ibadah puasa, menunaikan zakat harta, melaksanakan rukun Islam yang kelima, mudah bekerja, mudah berusaha, tua berkarya dan jaya, insya Allah mati masuk surga bersama orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sudah ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya pribadi ada kesalahan dan khilafan selama mengajar di dua subuh ini, baik itu terdapat tingkah laku yang tidak mengenakan, saya minta bukakan pintu maafkan seluas-luasnya karena kita menghadapi bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Dr. Ustaz Taufik Rahman Jamil yang telah membacakan materi kitabnya kepada kita. Salah satu inti materinya adalah mengenai sifat sombong. Semoga Allah hindari kita dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mulia.